Di era globalisasi saat ini, kita semua pasti tahu, bermacam-macam media sosial dan jejaring sosial bermunculan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang kedua topik tersebut. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Apa itu jejaring sosial? Jejaring sosial dapat didefinisikan sebagai situs berbasis web 2.0 yang memungkinkan penggunanya untuk satu, membuat profil publik dan semi-publik dalam suatu sistem. 2. Menampilkan daftar teman atau pengguna lain yang melaluinya sehingga para pengguna dapat saling berbagi relasi. Dan 3. Memperlihatkan dan mengubah daftar relasi mereka dalam sistem tersebut. Boyd and Ellison 2007. Perkembangan media sosial. Pada tahun 1998, Google dan Napster diluncurkan. Google merupakan mesin pencari informasi yang revolusioner dengan mengenalkan sistem ranking untuk terhubung dengan website berdasarkan popularitasnya. Napster menjadi gerbang pembuka untuk sharing file dan file audio melalui internet. Di tahun 2001, Wikipedia diluncurkan, satu dari beberapa website yang menyediakan kumpulan data dan isi yang bisa diperbarui oleh pengguna media sosial. Kemudian tahun 2003, Skype dan MySpace diluncurkan. Skype dikeluarkan ke publik, memberikan kemudahan pada penggunanya bertatap muka dan mengobrol melalui panggilan IP. MySpace menjadi situs media sosial yang populer. Di tahun 2004, Facebook diluncurkan oleh Mark Zuckerberg. Di tahun 2005, YouTube diluncurkan, memungkinkan pengguna media sosial menonton dan berbagi video secara online. Kemudian tahun 2006, Twitter diluncurkan. Ciri-ciri media sosial. Yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang. 2. Isi pesan muncul tanpa penghambat. 3. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. 4. Pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. 5. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan atau interaksi, berbagi atau sharing, kehadiran atau eksis, hubungan atau relasi, reputasi atau status, dan kelompok atau grup. Keunggulan media sosial dibanding media konvensional. Yang pertama adalah cepat, ringkas, simple, user-friendly, dan padat. Yang kedua, menciptakan hubungan lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan stakeholder. Yang ketiga, jangkauan luas dan global. Pemprov Jatim dapat menginformasikan program ke seluruh Indonesia secara cepat tanpa hambatan geografis. Dan yang terakhir, kendali dan terukur. Dalam medsos dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respon balik serta reaksi yang muncul. Kegunaan media sosial. Menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah, mempengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat terhadap hal yang terkait langsung dengan program Pemprov, mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia, mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik internal maupun eksternal pemerintah, mampu menghimpun data, masukan, pendapat, dan kritik yang membangun demi kemajuan program pembangunan. Layanan jejaring sosial. Banyak layanan jejaring sosial berbasiskan web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi, seperti chat, messaging, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi, grup, dan lain-lain. Umumnya, jejaring sosial memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat mengupload foto dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling sharing di dalamnya.
Contoh cerita dan tokoh jejaring sosial yang pertama. Mark Zuckerberg, mahasiswa Universitas Harvard yang menemukan Facebook sebagai suatu platform jaringan sosial bagi remaja di perguruan tinggi ketika dia baru berusia 19 tahun. Facebook terus tumbuh hari demi hari, dengan jutaan pengguna baru yang terus mendaftar setiap bulan. Contoh cerita dan tokoh jaring sosial yang kedua. Sejarah Instagram bermula pada tahun 2010 oleh perusahaan Berber Inc. Perusahaan tersebut merupakan startup untuk aplikasi telepon genggam yang didirikan oleh CEO Kevin Systrom dan Mike Krieger. Instagram adalah aplikasi berbagi foto secara instan, serupa dari namanya yang diambil dari kata instan dan telegram. Pada aplikasi Instagram ini, kita dapat mengupload, komen, dan like foto. Seiring berkembangnya aplikasi ini, pada 9 April 2012 diumumkan bahwa Facebook telah mengambil alih Instagram dengan harga $1 miliar. Contoh cerita dan tokoh jaring sosial yang ketiga. Twitter ditemukan oleh Jack Dorsey dan kawan-kawannya pada 15 Juli 2006. Berbeda dengan Facebook, terdapat jumlah kata yang terbatas saat melakukan sekali posting, yaitu hanya 140 kata. Meskipun terbatasnya kata dalam sekali tweet, tetapi hingga saat ini Twitter dapat dikatakan sebagai media sosial yang tercepat dalam penyebaran informasinya. Bahkan lebih cepat dari gempa. Menurut Jack Dorsey, pemilihan nama Twitter merupakan hal yang sangat sempurna. Twitter memiliki arti celotehan burung dan meledakan informasi tidak penting. Positif dan negatif jaring sosial. Munculnya jaring sosial versi maya yang dapat memenuhi keinginan individu untuk berkomunikasi tanpa ada batasan waktu dan ruang tentunya. Kekuatan era digital ini memberikan dampak kepada setiap individu memiliki kekuatan penuh untuk menyuarakan ide atau gagasannya sendiri. Akan tetapi, media ini juga kerap mengundang kontroversi karena berpotensi mempengaruhi pola berpikir seseorang dan membentuk kepribadian individu, khususnya bagi anak-anak. Dikhawatirkan dapat terpengaruh negatif dengan arus informasi yang sangat bebas dalam situs jaring sosial. Masih banyak kasus yang berkaitan dengan pernyataan pribadi yang kerap dianggap mengundang sara yang dapat mengakibatkan konflik. Kita tidak bisa menyalahkan teknologi karena seiring berkembangnya zaman pasti memiliki risiko yang harus dikenali. Baik buruknya situs jaring tergantung dari kearifan dari pengguna untuk menggunakannya secara positif. Hal yang perlu dilakukan di era saat ini. Yang pertama, pahami situasi publik dengan membaca berbagai informasi media, baik media konvensional maupun media digital. Lalu, informasi akan menjadi kaya apabila menggabungkan atau membaca dari banyak sumber. Diperlukan strategi yang cerdas dalam menyaring informasi. Dan yang terakhir, intelijen media atau analisis media dari seluruh sumber informasi. Ini akan membantu humas dalam memetakan situasi dan menjadikannya sebuah strategi.